teman-teman semua. Semoga pada sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Hari ini kita akan membahas materi tentang negara maju dan negara berkembang. Apa sih itu negara maju? Negara maju merupakan negara yang memiliki standar yang tinggi. Apa maksudnya? Standar tinggi di sini dimaksud yaitu negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Apa saja indikatornya standar tinggi itu? Yang pertama, memiliki teknologi yang tinggi. Yang kedua, ekonomi merata. Selanjutnya yaitu negara berkembang. Apa itu negara berkembang? Negara berkembang merupakan negara yang menuju proses negara maju. Apa maksudnya? Negara berkembang di sini yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Selanjutnya yaitu indikator atau tolak ukur. Apa saja indikator yang mengatakan bahwa negara itu maju atau negara itu berkembang? Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata suatu rakyat dalam suatu negara. Nah, dikatakan negara maju apabila suatu negara memiliki pendapatan kapita yang tinggi. Menurut World Bank, dikatakan negara maju apabila pendapatannya itu lebih besar dari 12.375 dolar. Sedangkan negara berkembang berarti pendapatan per kapitanya itu rendah atau di bawah 12.375 dolar. Nah, kita lihat di dalam tabel. Di dalam tabel menunjukkan bahwa negara Singapura memiliki pendapatan per kapita yaitu 51.162. Nah, ini sudah dikatakan negara maju. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di dalam tabel masih di angka 3.592. Maka dari itu di bawah 12.375 maka dikatakan negara berkembang. Indikator yang kedua yaitu jumlah penduduk miskin. Nah, suatu negara dikatakan maju apabila rakyatnya yang hidup miskin itu sedikit. Sedangkan negara berkembang, rakyat yang hidup miskin itu lebih banyak. Kita lihat di dalam tabel. Rata-rata angka kemiskinan di negara Belanda itu kecil, yaitu 10,5%. Maka negara Belanda dikatakan negara maju. Sedangkan Argentina, tabel sebelahnya, menunjukkan bahwa angka kemiskinannya yaitu 23,4%. Yang mana berarti negara Argentina masih dalam negara berkembang. Indikator yang ketiga yaitu tingkat pengangguran. Yang mana kita ketahui bersama bahwa pada saat pandemi ini banyak sekali perusahaan yang memberhentikan atau PHK karyawannya. Jadi, tingkat pengangguran semakin bertambah. Di negara maju, tingkat pengangguran pada umumnya yaitu rendah. Sedangkan negara berkembang, tingkat penganggurannya itu tinggi. Kita lihat di dalam tabel. Angka pengangguran di negara Belanda yaitu menunjukkan 3,20%. Ini termasuk rendah ya. Maka negara Belanda dikatakan negara maju. Tabel kedua atau yang bawahnya, kita lihat contoh yang pertama itu ada negara Argentina. Negara Argentina memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi yaitu 7,50%. Maka dapat dikatakan bahwa negara Argentina masih negara berkembang. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri negara maju. Apa saja? Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Yang mana tadi sudah kita bahas,
pendapatan per kapita ya. Lalu yang kedua yaitu pendidikan dan keterampilan tinggi. Yang ketiga, angka harapan hidup tinggi. Yang keempat, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Yang kelima, sifat kemandirian masyarakat tinggi. Yang keenam, tidak tergantung pada alam. Yang ketujuh, tingkat pengangguran rendah. Yang kedelapan, mata pencaharian penduduk itu biasanya di bidang industri dan jasa. Lanjut ke ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan relatif lebih rendah. Yang kedua, sangat tergantung pada alam. Yang ketiga, pendidikan penduduk rata-rata rendah. Yang keempat, angka pengangguran cukup tinggi. Yang kelima, angka harapan hidup rendah. Yang keenam, ketergantungan pada negara maju. Yang demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar atau di akun psikologinya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.